Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Putri Solika dari kelompok 7 MS19H. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana enterprise dalam ekonomi Islam. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya Fitria Putri Solika, Intan Juliana, Gema Arifi Jaksana, Alfia Nasiruddin. Pengertian enterprise. Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan secara sama. Enterprise juga berperan sebagai satu entitas. Pandangan tentang organisasi atau perusahaan ini berbeda menurut pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional dibagi beberapa bagian sebagai fungsinya. Contohnya marketing, produksi, keuangan, dan SDM. Yang satu sama lain memiliki tujuan yang berbeda, antara lain marketing ingin adanya variasi produk, tetapi produksi akan mengalami kenaikan biaya produksi. Akan tetapi bila menggunakan konsep enterprise, organisasi secara keseluruhan akan dianggap satu sistem, dan setiap bagian akan dianggap sebagai subsistem. Seluruh informasi mengenai perusahaan akan disimpan secara terpusat. Selanjutnya ada teori-teori enterprise. Yang pertama ada legitimacy theory, adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Yang kedua ada stakeholder theory, adalah semua pihak yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Ketiga ada agency theory, adalah para manajer yang diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk membuat atau mengambil keputusan. Dalam hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal. Selanjutnya ada konsep enterprise dalam ekonomi Islam. Apa sih konsep enterprise dalam ekonomi Islam? Ialah mencakup akuntabilitas vertikal dan horizontal. Vertikal adalah pertanggungjawaban perusahaan kepada Tuhan. Sedangkan horizontal dibagi dua, yaitu ada direct stakeholder, meliputi nasabah dan karyawan, sedangkan indirect stakeholder adalah meliputi komunitas dan alam. Pemikiran ini dilandas premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatul fil ard, yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, syariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi stakeholder, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juliana. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ekonomi Islam menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama yaitu menurut Yusuf Qaradawi. Menurut beliau, ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Nah, yang kedua yaitu menurut Faizal Rifai dan Andi Bukhari. Menurut beliau yaitu suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan ilmu-ilmu rasional. Nah, yang ketiga yaitu ada dari Muhammad Abdul Manan. Menurut beliau yaitu ekonomi Islam ialah yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang menganut nilai-nilai syariah, atau lebih tepatnya ilmu pengetahuan sosial yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, yang keempat yaitu menurut Khursyid Ahmad, yang artinya ekonomi Islam yaitu suatu sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah dijelaskan tentang materi sebelumnya. Kesimpulannya adalah, menurut penjelasan tersebut dapat digambarkan konsep pertanggungjawaban yang dibawa oleh Sharia Enterprise Theory. Pada prinsipnya, Sharia Enterprise Theory memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah atau akuntabilitas vertikal, yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam, atau akuntabilitas
horizontal. Premis terakhir adalah falah, kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan atau spiritual, kemudian kemakmuran atau material pada tingkatan individu dan masyarakat. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.